Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Pratiwi, NIM 18220012, Program Studi S1 Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta. Bisa dilihat di judul yang ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dasar logika dan algoritma. Yang pertama, pengertian dasar. Logika pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Logika berasal dari kata Yunani kuno, yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logik episteme atau ilmu logika, yang berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara luas, lurus, tepat, dan teratur. Pengertian dasar kedua yaitu algoritma. Algoritma pertama kali diperkenalkan oleh ahli matematika, yaitu Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi, seorang ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabr Muqabalah atau Rules of Restoration and Reduction sekitar tahun 1825 Masehi. Definisi. Di sini logika mempunyai dua definisi. Pertama yaitu logika adalah penalaran atau bentuk pemikiran. Kedua, logika adalah ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Selanjutnya adalah definisi algoritma. Definisi algoritma di sini ada 3. Yang pertama, algoritma adalah langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. Kedua, algoritma yaitu suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi. Ketiga, algoritma adalah suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Selanjutnya adalah kriteria pemilihan algoritma. Yang pertama, ada output. Mengacu pada definisi algoritma, suatu algoritma haruslah mempunyai output yang harus merupakan solusi dari masalah yang sedang diselesaikan. Kedua, efektivitas dan efisiensi. Ikatan efektif jika algoritma tersebut menghasilkan suatu solusi yang sesuai dengan masalah yang diselesaikan. Dalam arti algoritma harus tepat guna. Dikatakan efisiensi jika waktu proses suatu algoritma relatif lebih singkat dan penggunaan memori komputernya lebih singkat. Ketiga, jumlah langkahnya berhingga. Maksudnya adalah barisan instruksi yang dibuat harus dalam suatu urutan tertentu atau harus berhingga agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan tidak memerlukan waktu relatif lama. Yang keempat, berakhir. Maksudnya adalah proses di dalam mencari penyelesaian suatu masalah harus berhenti dan berakhir dengan hasil akhir yang merupakan solusinya atau berupa informasi yang tidak ditemukannya solusinya. Artinya, baik dalam kondisi solusi ada atau tidak ada, proses akan tetap harus berakhir dan berhenti. Istilah lain dalam algoritma dikenal dengan semi-algoritma, yaitu suatu prosedur yang hanya akan berhenti jika mempunyai atau menghasilkan solusi, sedangkan jika tidak menghasilkan solusi, maka prosedur tersebut akan berjalan tanpa henti. Kelima, terstruktur, yaitu urutan barisan langkah-langkah yang digunakan harus disusun sedemikian rupa agar proses penyelesaian tidak berbelit-belit sedemikian, sehingga bagian-bagian proses dapat dibedakan dengan jelas mana bagian input, proses, dan output, sehingga memudahkan user melakukan pemeriksaan ulang. Kesimpulannya, suatu algoritma dikatakan terbaik jika suatu algoritma harus menghasilkan output yang tepat guna. Kesimpulannya, suatu algoritma dikatakan baik jika suatu algoritma harus menghasilkan output yang tepat guna atau efektif dalam waktu yang relatif singkat dan penggunaan memori yang relatif sedikit atau efisien.
dengan langkah yang berhingga dan prosedurnya berakhir dalam keadaan diperoleh suatu solusi ataupun tidak ada solusinya. Selanjutnya, dalam bidang komputer, algoritma sangat diperlukan dalam menyelesaikan berbagai masalah pemrograman, terutama dalam komputasi numeris. Tanpa algoritma yang dirancang baik, maka proses pemrograman akan menjadi salah, rusak, atau lambat dan tidak efisien. Algoritma dibutuhkan untuk memerintah komputer mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama harus ada algoritma, kemudian pemrograman, baru ada sebuah program. Contoh algoritma untuk mengirimkan surat. Di sini terlihat ada tahapan-tahapan. Yang pertama itu tulis surat pada secari kertas, kemudian ambil sampul surat atau amplop, kemudian 3. Masukkan surat ke dalam amplop, 4. Tutup amplop surat dengan lem perekat, 5. Tulis alamat surat yang dituju, kemudian 6. Tempelkan perangko pada amplop surat, 7. Bawa surat ke kantor pos untuk diserahkan pada pegawai pos. Nah, langkah-langkah ini disebut dengan algoritma. Selanjutnya adalah tahapan analisa algoritma. Pertama, bagaimana merencanakan suatu algoritma? Yaitu dengan mendefinisikan masalah. Contoh, permasalahan menghitung lingkaran dengan data yang diketahui adalah diameter lingkaran. Maka rumusnya ada I kali R-2 dengan I sama dengan 3,14 atau 22/7. Kemudian adalah bagaimana menyatakan sebuah algoritma. 1. Dengan bahasa semu atau pseudocode. Suatu cara penulisan algoritma agar ide dan logika dari algoritma dapat disampaikan atau diekspresikan menggunakan gaya bahasa pemrograman tertentu. Contoh, untuk menghitunglah segitiga, pertama itu langkah-langkahnya itu adalah masukkan nilai alas, kemudian memasukkan nilai tinggi, hitung luas dengan rumus alas kali tinggi per 2, terus cetak luas. Kemudian yang kedua dengan diagram alur atau flowchart. Bisa dilihat gambar yang ada. Pertama itu ada start, kemudian masukkan langkah-langkahnya. Pertama tadi ada masukkan nilai alas, kemudian masukkan nilai tinggi, lalu masukkan rumus alas kali tinggi per 2 tadi, kemudian dicetak hasil luasnya. Maka proses akan berhenti kalau kalian sudah menemukan hasilnya. Ketiga adalah dengan statement pemrograman atau penggalangan program. Contoh, rate alas, rate tinggi, luas sama dengan alas kali tinggi per 2, kemudian luas. 3. Bagaimana validitas suatu algoritma? Yakni jika penyelesaian memenuhi solusi yang sebenarnya, artinya solusi yang didapat merupakan penyelesaian suatu masalah dan bukannya membuat masalah baru. 4. Bagaimana menganalisa suatu algoritma? Caranya melihat running time atau waktu tempuh yang digunakan dalam menyelesaikan masalah serta jumlah memori yang digunakan dalam penyelesaian masalah tersebut. 5. Bagaimana menguji program dari suatu algoritma? Selanjutnya kita masuk dengan tahapan proses pengujian algoritma. Di sini ada 2 fase. Pertama, fase debugging, yaitu fase dari suatu proses pemrograman eksekusi yang akan melakukan koreksi terhadap kesalahan program. Yang dimaksud di sini adalah error atau salah dalam penulisan program baik logika maupun sintaksnya. Kedua, fase profiling, yaitu fase yang akan bekerja jika program tersebut sudah benar atau telah melalui proses pada fase pertama. Fase ini bekerja untuk melihat dan mengukur waktu tempuh atau running time yang diperlukan serta jumlah memori atau storage yang digunakan dalam menyelesaikan suatu algoritma. Selanjutnya adalah analisa suatu algoritma. Untuk melihat fakta
mengukur efisiensi dan efektivitas dari suatu algoritma tersebut dapat dilakukan terhadap suatu algoritma dengan melihat pada satu waktu tempuh atau running time dari suatu algoritma. Caranya adalah satuan waktu yang ditempuh atau diperlukan oleh suatu algoritma dalam menyelesaikan suatu masalah. Hal-hal yang dapat mempengaruhi daripada waktu tempuh adalah banyaknya langkah, besar dan jenis input data, jenis operasi komputer, dan kompilator. Selanjutnya adalah jumlah memori yang digunakan. Banyaknya langkah yang digunakan dan jenis variabel data yang dipakai dalam suatu algoritma akan sangat mempengaruhi penggunaan memori. Dalam hal ini, diharapkan dapat memperkirakan seberapa banyak kebutuhan memori yang diperlukan selama proses berlangsung hingga proses selesai dikerjakan. Dengan demikian, dapat diharapkan penyimpanan yang memadai agar proses suatu algoritma berjalan tanpa ada hambatan atau kekurangan memori. Selanjutnya di sini kita masuk dengan sifat-sifat algoritma. Di sini sifat-sifat algoritma ada 6. Pertama itu banyaknya langkah instruksi harus berhingga. Kedua, langkah atau instruksi harus jelas. 3, proses harus jelas dan mempunyai batasan. 4, input dan output harus mempunyai batasan. 5, efektivitas. 6, adanya ruang lingkup. Mungkin itu saja yang dapat